Get back. We don't know who it is. We don't know who it is. Get back. Halo guys, kembali lagi bersama saya Vigo Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur dari film baru yang berjudul Plan 2023. Berkisah seorang kapten pilot dan penumpangnya yang mengalami kecelakaan saat penerbangan berlangsung, sehingga menyebabkan pesawat yang ditumpanginya mengalami kerusakan. Kerusakan pada pesawat ini mengakibatkan pesawat harus mendarat di sebuah pulau yang di dalamnya terdapat para separatis dan juga kriminal. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung aja ke videonya guys. Di awal video kita ditampakkan dengan seorang pilot yang bernama Toran yang sepertinya terlihat terburu-buru. Kapten pilot terlambat dikarenakan alasan bangun kesiangan. Sambil menelpon anaknya yang sudah kangen dengannya, pilot bergegas untuk segera ke pesawat karena waktu untuk lepas landas tak banyak lagi. Akhirnya, Kapten Toran sampai juga ke pesawat dengan nafas yang agak sedikit engas-engos. Dia disambut oleh kopilot Dele yang akan menemaninya saat penerbangan berlangsung. Perlu Anda ketahui bahwa pesawat yang akan ditumpanginya bermerek Trailblazer 119. Kopilot menjelaskan kepada kapten bahwa mereka semua akan menghadapi cuaca ekstrim pada saat penerbangan. Bersama dengan itu, kru pesawat datang untuk memastikan semuanya siap untuk penerbangan. Kapten Toran juga berkenalan dengan Bani, seorang pramugari yang akan melayani penumpang bersama dengan yang lainnya. Sebelum mereka semuanya lepas landas, komandan pesawat ikut dalam penerbangan ini bersama dengan tahanan yang dibawanya. Tahanan ini akan diserahkan ke Toronto dan ditangkap atas kasus pembunuhan. Mendengar hal itu, Kapten Toran agak sedikit khawatir. Penerbangan akan segera dilakukan. Kapten Toran memberi instruksi kepada para penumpang dan juga kopilot sebelum penerbangan. Akhirnya, mereka semua lepas landas juga dari bandara itu. Setelah beberapa lama, mereka semua telah sampai di ketinggian 37.000 kaki. Di sisi lain, ada dua remaja yang sedang melakukan selfie bersama buronan yang menjadi objek juga. Karena buronan itu tidak suka dengan hal itu, dia menegur kedua remaja tersebut. Setelah beberapa lama, pesawat telah sampai pada badai ekstrim yang sudah diprediksikan tadi. Kapten menyuruh kepada seluruh anggota untuk memasang sabuk pengamannya. Kapten juga bertanya kepada kantor pusat Trailblazer, apakah mereka aman untuk menaikkan pesawatnya di ketinggian 40.000 kaki. Kru kontrol pesawat tidak menjawab dikarenakan cuaca yang begitu ekstrim yang mengakibatkan sinyal komunikasinya tidak bagus. Namun setelah mencobanya beberapa kali, akhirnya Kapten Toran mendapat jawaban bahwa pesawat Trailblazer 119 aman untuk dinaikkan. Setelah mendapat jawaban, sambaran kilat menyambar pesawat itu. Kapten yang khawatir dengan penumpangnya mengecek dan menjelaskan bahwa itu hanya cuaca buruk. Akan tetapi, kembali lagi pesawat tersambar petir yang mengakibatkan lampu-lampu penerangan menjadi mati. Kapten bergegas untuk kembali ke kontrol pesawat. Akibat tak ada daya membuat kapten dan kopilot kesusahan, apalagi mereka berdua tidak bisa melihat sesuatu. Bonnie menyuruh mereka semua supaya duduk dan memasang sabuk pengamannya dan juga mengencangkannya. Namun, salah satu dari penumpang yaitu komandan pesawat membuka sabuknya untuk mengambil ponselnya yang terjatuh. Begitupun juga pramugari yang membuka sabuk pengamannya juga untuk menghimbau penumpang ini. Sehingga pada akhirnya angin yang sangat kencang menghempaskan mereka berdua, dan seketika mereka berdua tergeletak dan tewas. Kelajuan pesawat semakin tinggi untuk menembus cuaca yang sangat ekstrim ini. Pada akhirnya, mereka semua lolos dari cuaca yang hampir mencelakainya. Ujian tak sampai di situ, sekarang kapten dan kopilot bingung untuk mendaratkan pesawatnya. Dikarenakan alat komunikasinya yang rusak dan juga waktu yang sangat menipis, membuat kapten harus memikirkan keselamatan para penumpangnya. Mereka semua membutuhkan 3 menit untuk pendaratan, di mana kata kapten mereka akan mendarat di perairan. Waktu telah habis. Semua para anggota sudah cemas terhadap keselamatannya. Tetapi kapten melihat jalan kosong di sebuah pulau yang membuat kapten mendaratkan pesawatnya di tempat itu. Right side failure. Try again. Help me with the brakes, Stanley. On it.
Kantor pusat Trailblazer baru saja mengetahui bahwa ada salah satu pesawat yang hilang kontak. Para kru di kantor itu mencari info lebih lanjut tentang keberadaan pesawat yang hilang kontak tersebut. Di pagi harinya, kapten dan semua awak pesawat telah keluar dari pesawat. Kapten mengkhawatirkan tahanan yang dibawanya, dan pada saat itu juga kapten menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Di sisi lain, kantor pusat Trailblazer terus mengungkap kejadian pesawatnya dan ingin menyewa tentara bayaran untuk hal lebih lanjut. Kembali kepada kapten yang menghimbau kepada penumpang untuk bertahan sementara waktu di tempat itu dengan perlengkapan seadanya. Kapten Toran juga menghampiri tahanan yang ikut dalam penerbangan sambil berbincang-bincang dan basa-basi. Berlanjut kepada kapten yang mengecek keadaan pesawat. Kapten menjelaskan kepada Dele bahwa sulit untuk pesawat jika tidak memiliki daya, karena kebutuhan dari teknologi berasal dari daya. Kapten lanjut memasuki pesawat kembali dan menjumpai mayat dari Isabel dan juga komandan pesawat. Dia mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga dan mengambil barang-barang milik narapidana. Kapten dan kopilot menghitung perkiraan waktu dan tempat untuk bantuan yang mungkin akan datang. Rupa-rupanya mereka sampai di Pulau Jolo, yaitu pulau yang dikuasai oleh separatis dan kriminal. Setelah beberapa lama, Gasper napi yang ada di pesawat dibebaskan untuk menemaninya mencari barang yang bisa menginformasikan kepada kantor Trailblazer. Di sisi lain, salah satu warga dari orang separatis melaporkan kepada Datu bahwa ada pesawat yang mendarat di wilayahnya. Mendengar hal itu, Datu memerintahkan untuk segera menemukan pesawat itu. Anak dari Kapten Toran mendapati kabar bahwa pesawat yang ditumpangi ayahnya hilang kontak. Dia panik dan juga cemas mendengar hal itu. Kembali di kantor Trailblazer yang sudah mengetahui awak-awak pesawat dan para penumpangnya dan juga telah mengetahui siapa Kapten Toran yang sebenarnya. Di pesawat, Dele memperbaiki pesawat dengan skill pengetahuan yang ia miliki. Alhasil, pesawat itu berhasil hidup kembali dengan sentuhan jari-jarinya. Kapten Toran telah sampai di sebuah tempat seperti gedung-gedung kelas. Di sini kapten sendirian saja dikarenakan Gasper telah kabur entah kemana. Kapten mencari-cari sesuatu alat yang berada di gedung itu. Pada akhirnya, dia menemukan telepon yang bisa dia gunakan untuk menelpon kantor Trailblazer. Tetapi sayangnya, kantor Trailblazer menganggap bahwa panggilan dari Kapten Toran hanya sebuah telepon iseng. Dikarenakan sebelumnya kantor itu telah menerima panggilan iseng dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sekarang, Kapten menelpon putrinya dan berharap ada respon yang baik dari putrinya. Putri dari Kapten langsung menjawab panggilan itu dan merasa lega karena ayahnya masih hidup. Kapten menjelaskan keberadaannya, akan tetapi belum beberapa lama salah satu orang separatis menghajarnya. Kapten bertarung dengannya saling cekik-mencekik. Akhirnya, Kapten berhasil membunuh orang separatis itu dan seketika itu juga Gasper datang untuk menemuinya. Ternyata guys, Gasper ini ingin membantu Kapten dalam menyelesaikan misinya. Orang separatis telah mengetahui pesawat yang mendarat di pulaunya dan bersiap-siap untuk pergi ke pesawat dengan gerombolan geng-gengnya. Kapten yang khawatir dengan keselamatan anggotanya juga bersiap-siap untuk pergi ke pesawat kembali bersama dengan Gasper dengan mobil yang berada di tempat itu. Setelah itu, para penumpang pesawat mendengar dan melihat seperti kemunculan mobil-mobil yang mengarah kepada mereka semua. Benar saja, mobil itu merupakan mobil separatis yang telah tiba. Dikira itu adalah bantuan, penumpang malah melambai-lambaikan tangannya. Kopilot menyuruh mereka semua untuk diam karena orang-orang itu bukan orang yang akan menyelamatkannya. Datu bertanya kepada mereka semua di mana kaptennya berada, dengan tembakan yang membuat para penumpang takut. Dele menjawab bahwa dialah yang bertanggung jawab dan memberikan list-list nama penumpang. Di sini Dele juga menjelaskan bahwa Kapten Toran tidak berada di situ karena sedang mencari sesuatu untuk menyelamatkan mereka semua. Salah satu dari penumpang berniat untuk kabur, tapi sayangnya dia harus tertembak dan tewas. Suaminya yang memberontak dia juga dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya menggunakan senjata tajam. Kapten Toran yang bersembunyi melihat hal itu semua dan greget ingin menyerang separatis itu.
Untungnya Gasper menahannya dikarenakan orang-orang itu banyak dan merupakan militer yang bisa saja membunuh mereka berdua. Datu kembali menembakkan senjatanya dan menghimbau kepada para penumpang untuk segera masuk ke bus. Singkat cerita, kantor Trailblazer telah mengetahui posisi mereka semua dan mengirimkan tentara bayaran untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Kapten Turan dan Gasper telah sampai di sebuah tempat penyekapan para penumpang. Gasper mempunyai ide untuk membunuh penjaga-penjaga tempat itu dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berdua lanjut untuk mencari keberadaan para penumpangnya. Akhirnya, dia dan juga Gasper sampai di tempat penyekapan para penumpang. Gasper membunuh penjaga sel, sementara Kapten Turan membebaskan para penumpangnya. Kapten menyuruh para penumpangnya untuk naik kembali ke bus, tetapi sayangnya para separatis itu berada di jalan yang akan dilalui mereka, sehingga Kapten ingin menyerahkan diri sebagai pancingan. Dengan agak sedikit tegang, Kapten memberanikan diri untuk bertemu dengan separatis itu. Kapten Turan dimasa, diamuk dan disiksa. Kapten ingin bernego dengan kepala suku yang ada di sana, yaitu Datu, ketua dari separatis. Tetapi percuma, kaum separatis kembali menghajar Kapten hingga sebelum Kapten dibunuh, tentara bayaran yang ditugaskan oleh kantor Trailblazer datang untuk menolong. Mereka semua melindungi Kapten dan bergegas untuk kembali ke bus. Tembakan-tembakan para separatis tetap berlanjut hingga pada akhirnya salah satu anak buah Datu tewas yang menyebabkan si Datu marah besar dan ingin menyerbu mereka semua di pesawat. Singkat cerita, mereka semua telah tiba di pesawat. Kapten Turan menyuruh semua anggota agar masuk segera mungkin ke pesawat karena tak lama lagi pasti kaum separatis itu kembali menyerang mereka semuanya. Tetapi guys, para penumpang ragu karena sebelumnya pesawat itu hampir mencelakai mereka semua. Kapten Turan tetap yakin bahwa dia akan mengantar mereka semua jika menuruti perintahnya. Benar saja, para separatis datang kembali sebelum pemberangkatan. Mereka semua menembakkan senjatanya ke pesawat dan menyerang tentara bayaran. Sniper dari tentara bayaran di sini berhasil membunuh anggota-anggota separatis dan juga mereka semua berhasil membunuh orang-orang penting dari anggota separatis. Kapten segera bergegas untuk kembali ke pesawat dan sempat tertembak oleh Datu di pahanya. Persiapan penerbangan sudah dilakukan. Tentara bayaran dan Gasper tetap bertarung untuk melindungi pesawat. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam pesawat. Gasper di sini tidak ikut kembali ke pesawat dengan alasan tertentu. Datu dan geng-gengnya mengejar pesawat untuk menghalanginya. Sebelum anggota meng-RPG pesawat, Gasper kembali membantunya sehingga RPG melesat di samping pesawat. Datu mengambil alih RPG, tetapi semua terlambat karena pesawat melaju dengan kencang sehingga Datu tewas tertabrak. Perjalanan belum selesai. Sekarang Kapten Turan kembali panik karena pesawat yang dibawanya sudah mengalami kerusakan yang berefek pada kejadian saat itu. Kapten Turan berkomunikasi dengan pusat Trailblazer untuk mengetahui posisi yang pas pada waktu pendaratan. Semua para penumpang panik dikarenakan kejadian itu terulang kembali. Akhirnya, Kapten Turan berhasil menyelamatkan mereka semua. Aplaus diberikan kepada Kapten dan film ditutup dengan Kapten Turan yang menelpon putrinya untuk kembali ke rumahnya guys. Itulah alur film dari Plan 2023. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.